Selamat datang di mata kuliah Pemrograman Bisnis Berorientasi Objek IF912 di Departemen Informatika atau Program Studi Informatika Institut Teknologi Harapan Bangsa bersama saya, Irvin Afifuddin. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah pilihan yang bertujuan untuk mengajarkan kepada Anda dan mengenalkan apa saja yang menjadi suatu consideration, perancangan ketika kita merancang sebuah perangkat lunak atau software di bidang bisnis, ya, yang mana biasanya di situ ada terlibat beberapa pertimbangan, rancangan, dan lain sebagainya. Di dalam mengikuti mata kuliah ini sebagai salah satu mata kuliah pilihan, berarti ditujukan untuk semester atas. Saudara diasumsikan telah menyelesaikan perkuliahan atau mata kuliah yang lebih mendasari seperti pemrograman, struktur data, terlebih pemrograman berorientasi objek, ya, rekayasa perangkat lunak, dan mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan pemrograman maupun perancangan perangkat lunak. Aturan perkuliahan seperti halnya mata kuliah lainnya, saya pikir saudara pasti sudah mengetahui juga. Jadi pada mata kuliah ini bobotnya adalah 3 SKS. Tentunya akan ada tugas-tugas baik individu maupun kelompok, terutama untuk studi kasus dari materi yang kita pelajari. Mata kuliah ini juga akan menerapkan pendekatan coaching, ya. Jadi saya akan memandu kelompok tugas saudara di dalam mengerjakan kasus yang kalian angkat, bagaimana penerapannya, apa rancangan yang dilakukan, alasannya apa, itu akan kita lakukan. Jadi mata kuliah ini tidak seluruhnya hanya mengajarkan kepada Anda konsep teori, tetapi Anda diminta mempraktekkan. Ada juga nanti Anda mengeksplorasi apa-apa yang diminta, kemudian diterapkan ke dalam studi kasus kelompok Anda. Secara garis besar, dalam satu semester mata kuliah ini kita akan mempelajari dan mengenal 5 bahasan atau topik utama. Yang pertama yaitu tentang proses bisnis. Kita akan melihat secara garis besar proses bisnis seperti apa, kemudian apakah itu yang dimaksud dengan business process engineering, business process re-engineering, kemudian BPMN, ya. Selanjutnya kita juga ada membahas tentang prinsip SOLID di dalam perancangan program. SOLID ini adalah singkatan dari 5 prinsip. Saudara mungkin sudah mendengar ini di mata kuliah seperti rekayasa perangkat lunak lanjut, ya. Single responsibility principle, open close, list of substitution, interface segregation, dan D-nya inilah dependency inversion. Jika Anda lupa atau belum mengenal, saya sarankan silahkan melihat kembali bahasan kita di rekayasa perangkat lunak lanjut, ya, ataupun dari berbagai sumber lain. Jika ada yang saudara kurang pahami atau masih ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusikan itu juga di dalam mata kuliah ini, ya. Hal ketiga yang kita juga pelajari adalah mengenai design patterns. Design pattern di sini tentu kita akan mereview kembali desain pattern dasar yang dulu diperkenalkan pertama kali oleh keempat orang, ya, penulis buku yang biasa kita singkat sebagai Gang of Four. Jadi kalau biasa disebut Gang of Four Patterns, itu berarti adalah desain pattern yang dipaparkan di dalam buku pertama, ya. Saya lupa judulnya apa, kalau nggak salah Design Pattern Element of Reusable
software design kalau nggak salah. Ya. Nah, selain desain pattern yang dipaparkan oleh Gang of Four, kita juga akan menelaah beberapa pattern yang ada di dalam buku Patterns of Enterprise Application Architecture. Ya, ini adalah pengembangan atau desain-desain pattern yang tidak ada di dalam Gang of Four atau ada juga yang sudah ada tetapi dikembangkan lebih lanjut, yang biasanya digunakan di dalam perancangan aplikasi enterprise. Apa itu aplikasi enterprise? Aplikasi yang biasa dipakai di sebuah organisasi berskala besar. Ya, nah itu secara umum kita bisa bilang sebagai enterprise. Lebih lanjut, saya pikir Anda bisa memperoleh pemahaman tentang enterprise application itu dari mata kuliah ERP. Ada ya, salah satu mata kuliah di jurusan kita. Yang berikutnya adalah tentang clean code. Clean code di sini kita melihat beberapa prinsip-prinsip yang dituliskan di dalam buku Clean Code oleh Bob Martin yang biasa disebut juga dengan julukan Uncle Bob. Ya. Ini perlu karena di mata kuliah kita ini kita bukan hanya sekedar merancang, tetapi kita juga harus ada bagian dari program yang kalian coba coding. Yang kelima adalah Domain Driven Design atau biasa disingkat DDD. Nah, Domain Driven Design ini punya bahasan yang cukup luas dan barangkali bisa menjadi suatu mata kuliah tersendiri atau pertemuannya itu nggak cukup hanya sekali dua kali. Nah, di dalam mata kuliah kita, Domain Driven Design, kita akan coba kupas tetapi tidak sampai dalam sekali karena keterbatasan waktu. Namun, Domain Driven Design akan diberikan sebagai pengantar untuk saudara memiliki pijakan, pemahaman. Apa itu Domain Driven Design dan bagaimana peranannya. Lebih lanjut tentang penerapan Domain Driven Design, jika saudara ingin lebih mahir, lebih matang di dalam penguasaannya, tentu itu membutuhkan latihan-latihan lebih lanjut. Ya. Dan itu dikembalikan kepada eksplorasi individu. Ya. Demikian halnya clean code, ya. Bahkan barangkali poin 3B, 4 dan 5 ini kita tidak bisa menjamin bahwa dengan mengikuti mata kuliah ini maka saudara menguasai sepenuhnya hal ini. Enggak, ini adalah suatu prinsip yang diperkenalkan kepada saudara beserta beberapa contoh. Lebih lanjutnya untuk bisa mahir dan menguasainya dibutuhkan latihan dan jumlah jam terbang. Kasus-kasus yang saudara temui. Tapi setidaknya ketika nanti lulus, saudara berkecimpung di dalam pembangunan perangkat lunak di dunia nyata, saudara bisa mengingat kembali dan menerapkan apa hal-hal positif yang setidaknya bisa berkontribusi terhadap kualitas maupun kesuksesan dari software development yang saudara lakukan. Baik. Jadi tadi adalah bahasan apa yang menjadi pokok bahasan-bahasan utama dari mata kuliah ini. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan pertama kita, yaitu tentang proses bisnis. Kita akan mengenal apa itu proses bisnis. Di sini kita harus tahu dulu ada kata bisnis. Bisnis di sini secara sederhana kita bisa artikan sebagai individu ataupun sekelompok orang, organisasi yang bekerja sama di dalamnya, mereka berinteraksi satu sama lain, melaksanakan sekumpulan aktivitas-aktivitas. Yang tujuan dari aktivitas itu adalah mereka memberikan sesuatu nilai, hasil, produk kepada customer mereka. Yang pada akhirnya customer tersebut menghargai value tersebut dan menghargainya misalnya dalam bentuk uang atau suatu nilai ekonomi tertentu yang akhirnya itu mengembalikan investasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan di dalam organisasi tersebut, ya, termasuk juga customer. Nah, kemudian proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah juga sekumpulan aktivitas-aktivitas yang membentuk sebuah proses di dalam
organisasi tadi, di dalam bisnis, ya. Atau ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang terlibat di dalam organisasi tersebut, di dalam bisnis tersebut, atau mungkin melibatkan mesin atau sepenuhnya mesin. Yang jelas kombinasi, bisa murni hanya manusia, manusia bercampur dengan bantuan mesin, teknologi, ataupun ada yang sudah bisa full otomatisasi oleh seluruhnya mesin, yang tujuannya tentu untuk mencapai apa tujuan dari suatu proses tersebut, ya. Nah, biasanya di dalam suatu organisasi proses itu ada lebih dari satu. Sebagai contoh, misal dalam eh, lingkup kita sebagai suatu institusi, kampus, kita ada punya proses, misalnya proses perwalian. Di setiap awal semester, saudara mengikuti proses perwalian dengan dosen wali untuk mengesahkan apa rencana studi saudara dalam satu semester ke depan. Ada juga proses lain, jika ingin mengajukan cuti kuliah, apa proses yang harus dilakukan ya dari awal hingga selesai. Penerimaan mahasiswa baru, ada serangkaian proses juga yang harus dilalui. Jadi biasanya di dalam sebuah organisasi perusahaan, proses tidak hanya satu, tapi seringkali banyak. Yep. Hal yang kedua, proses ini ada yang memicunya, sehingga dilakukanlah proses tersebut. Jadi proses ini tidak berlangsung secara terus-menerus dari sejak awal perusahaan buka sampai dengan selesai. Tidak. Proses ini memiliki titik awal dan titik selesai. Meskipun nanti berulang proses itu terjadi lagi, itu tidak masalah. Tetapi proses ini selalu memiliki pemicu. Sebagai contoh, di kasus kampus tadi ya, di awal tahun ajaran, biasanya semester ganjil sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, itu adalah masa penerimaan mahasiswa baru yang merupakan tindak lanjut dari para siswa yang telah lulus di bangku sekolah menengah atas. Nah, jadi eventnya itu, kejadiannya itu yang memicu. Memang inilah tahun ajaran baru yang memicu terjadinya proses pendaftaran, kemudian adanya ujian saringan, mahasiswa dinyatakan lulus, melakukan registrasi ulang, dan sebagainya, hingga kemudian selesai mengikuti masa orientasi sebagai mahasiswa baru, selesailah serangkaian proses tersebut. Dan mengikuti lagi proses yang berbeda, itu mulai proses perkuliahan selama 1 semester. Proses perkuliahan berlangsung selama 1 semester sampai dengan selesai, nilai akhir dikeluarkan, batas revisi nilai selesai, nilai-nilai disahkan, selesailah proses perkuliahan 1 semester. Memasuki lagi ada proses lain, ya. Begitu seterusnya. Kemudian proses ini biasanya terdiri dari sekumpulan aktivitas-aktivitas ataupun tugas-tugas yang saling berhubungan, ya pastinya ya, yang akhirnya setiap task itu atau setiap aktivitas punya tujuan kecil-kecil tersendiri, tapi setelah terangkai menjadi satu, mereka menyelesaikan suatu proses atau suatu tujuan tertentu. Kemudian bisnis proses juga di sini menghadirkan nilai kepada customer, end-to-end. Dan di sini juga ada pernyataan end-to-end involve crossing any functional boundaries. Jadi biasanya tidak hanya melibatkan satu divisi atau departemen di dalam suatu perusahaan, tetapi multi-departemen. Bahkan bisa jadi departemen yang mulai dari ujung sampai dengan akhir. Kita ambil contoh lagi-lagi di kasus kampus tadi ya. Ketika saudara melamar sebagai mahasiswa baru, Anda akan berhubungan dari mana Anda tertarik masuk kepada suatu kampus. Mungkin di situ peranan dari departemen marketing. Ya, Anda menerima brosur, menanyakan kepada staf marketing, bagaimana cara mendaftar, ada pilihan jurusan apa saja, syarat-syarat seperti apa. Setelah mendapat kejelasan,
saudara melakukan proses pendaftaran, membayar uang pendaftaran dan lain sebagainya, itu sudah ada berkaitan dengan bagian keuangan, ya, kemudian departemen akademik, ya, biro akademik, kemudian nanti mengikuti penerimaan mahasiswa baru, sampai dengan perkuliahan terhubung dengan departemen terkait, apakah saudara jurusan informatika, ekonomi, desain komunikasi visual, di situ juga ada subdivisinya, ya. Jadi melibatkan banyak. Ketika perkuliahan pun ada terkait dengan pembayaran uang kuliah, ya, prosedur jika terjadi suatu masalah di dalam studi saudara, mungkin berhubungan dengan bagian akademik dan lain sebagainya. Nah, perusahaan atau organisasi di dalam mencapai tujuannya tersebut, proses bisnisnya itu harus dirancang. Perusahaan yang baik tidak hanya sekedar melakukan aktivitasnya sesuai apa yang mereka pikirkan begitu saja, tetapi apa sih rangkaian aktivitas yang harus dilakukan itu tentunya harus dirancang. Business process engineering di sini berarti bagaimana aktivitas berbagai macam standar prosedur, ya, SOP di dalam perusahaan itu dirancang supaya mencapai tingkatan produktivitas dan efisiensi yang diinginkan oleh perusahaan. Proses perancangan itu yang dilakukan dengan baik, mengedepankan metode pemikiran yang baik, mempertimbangkan berbagai plus minus risiko, itu kita sebut sebagai business process engineering. Jadi bagaimana perekayasaan suatu proses bisnis, ya. Nah, engineer yang terlibat di dalam perancangan bisnis proses mungkin tidak hanya satu, ya. Mereka akan meninjau apa yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Apa sih tujuan jangka panjang yang mau dicapai? Apa visi perusahaan? Dan kemudian mereka akan merekomendasikan apa cara terbaik yang bisa dipikirkan, yang bisa dirumuskan untuk mencapai hasil yang maksimal, begitu, ya. Nah, kebanyakan para bisnis proses engineer ini juga bisa bekerja sebagai seorang konsultan, ya. Nah, jadi kalau saudara mengenal biasanya ada istilah konsultan manajemen, ya. Konsultan manajemen berarti mereka yang bisa dimintai suatu rekomendasi terhadap bagaimana mengelola, memperbaiki suatu kinerja di perusahaan. Nah, biasanya di dalam situ mereka terdapat individu-individu yang mengerti tentang bisnis proses engineering. Begitu. Nah, para konsultan ini ketika bekerja, biasanya mereka akan membutuhkan terjun langsung ke lapangan, begitu ya. Nah, yang berikutnya kita meninjau istilah BPR. Jadi kalau tadi bisnis proses engineering, yang ini adalah bisnis proses re-engineering. Re-engineering berarti melakukan engineering ulang, ya. Oke, saya pikir ini saudara bisa baca, tetapi kita bisa simpulkan secara gampangnya bagaimana kita mengevaluasi bisnis proses yang sudah ada di perusahaan saat ini yang harus kita sesuaikan, harus kita improve, kita perbaiki atau barangkali kita ubah, ya. Entah sedikit atau banyak, yang tujuannya adalah menyelaraskan kembali apa aktivitas-aktivitas perusahaan dengan tujuan-tujuan baru dari perusahaan. Barangkali tujuan itu bisa jadi perusahaan mengembangkan mengalami perkembangan bisnis, tujuannya dikembangkan lebih lanjut, atau barangkali perusahaan melakukan redefine bisnis, ada hal apa yang harus ditinjau ulang. Intinya bagaimana mere-engineering dari proses bisnis yang sudah ada. Ya. Terkadang kalau perusahaan masih skalanya masih kecil, barangkali bisnis proses engineering ini belum terlalu menjadi suatu concern, ya. Tetapi kalau skala perusahaan sudah besar, sudah multi departemen,
seperti pabrik apa dan lain sebagainya, biasanya bagaimana bisnis proses ini dirancang itu benar-benar dilakukan dengan serius ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 lingkaran, proses, people, dan IT, information technology. IT tentu di sini terlibat untuk memudahkan proses dan manusia di dalam bekerja. Jadi IT itu adalah suatu pendukung ya. IT sendiri lahir sebagai inovasi kita ras manusia di dalam mengembangkan terus ilmu pengetahuan dan teknologi yang ujung-ujungnya kita pengen ilmu pengetahuan dan teknologi itu membantu mempermudah manusia ya. Oke. Jadi ini adalah pernyataan dan gambar yang saya ambil dari buku yang saya pikir bagus kalau saudara ingin memiliki, apalagi kalau saudara ingin terlibat di dalam suatu konsultan ya, ingin menjadi suatu konsultan, yaitu The Complete Business Process Handbook. Ya, tapi tentunya untuk menjadi konsultan juga saudara membutuhkan pengalaman-pengalaman, terus menggali pembelajaran, belajar dari pengalaman pihak-pihak masa lampau gitu. Ya. Nah, kita sudah melihat sekilas tentang apa itu bisnis, proses bisnis, rekayasa proses bisnis, dan melakukan rekayasa ulang, re-engineering. Nah, kenapa sih kita perlu memahami proses bisnis? Tentunya di sini sesuai mata kuliah kita, nama judul mata kuliah kita, pemrograman bisnis berorientasi objek. Sebelum kita bisa membangun sebuah software, perangkat lunak, ya kita harus tahu dulu perangkat lunak ini untuk apa. Sama seperti kalau saudara diminta, buatlah program untuk menghitung luas dan keliling segitiga. Sebelum saudara menuliskan program, membuat entry point programnya, misalnya pakai bahasa C, di mana integer main-nya, mencetak apa di layar, saudara harus tahu permintaannya apa. Apa yang harus dilakukan? Apakah mencetak pesan, memunculkan menu, apa yang mau dihitung, luas atau keliling dulu jika memilih luas, oke, ini segitiga apa? Segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi dan lain sebagainya. Ya, yang barangkali rumus luas dan kelilingnya bisa jadi beda-beda. Kira-kira begitu. Ya. Nah, bisnis karena tadi kita ada singgung di depan, biasanya bisnis ini memiliki banyak proses bisnis, memiliki lintas departemen di dalam aktivitas-aktivitasnya, maka memahami proses bisnis tidak sesederhana kita mengerti, oke, mau membuat program menghitung bilangan prima, oke, mau membuat program menghitung faktorial. Maksud saya, untuk problem yang skopnya kecil, Anda bisa meluangkan waktu mulai dari 5 menit hingga 1 jam untuk memahami apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi goal, tujuan yang ingin dicapai. Nah, ada persoalan yang lebih luas, sebagai contoh suatu bisnis perusahaan, untuk memahaminya mungkin tidak hanya membutuhkan waktu 1-2 jam, tetapi bisa memakan waktu berminggu, bahkan berbulan-bulan. Saya pernah memunculkan ya di mata kuliah manajemen proyek atau rekayasa perangkat lunak lanjut itu, salah satu project IT di salah satu bandara udara, saya lupa di mana ya, di Jerman atau di Inggris, saya agak lupa, atau di Amerika. Nanti mungkin bisa saya cari, kita paparkan di sesi diskusi ya, di mana mereka hendak membangun sebuah sistem yang baru untuk airport tersebut untuk menangani seluruh operasional dari airport, mulai dari proses check-in penumpang, ya, security-nya, sistem bagasi, sampai dengan lain-lain. Dan itu dari semula direncanakan 1 tahun, ternyata kalau saya tidak salah ingat, sampai dengan 5 bahkan 10 tahun kemudian, proyek itu masih belum benar-benar tuntas. Kenapa ya? Saya agak lupa. Kalau nggak salah,
bagaimana pemahaman dari proses bisnisnya itu seringkali mengalami perubahan-perubahan. Ya barangkali itu adalah sebuah proyek internal yang mungkin mereka bisa mentolerir waktu yang terus-menerus diundur ya. Namun luar biasa cost yang dihabiskan. Oke, itu suatu topik lain yang bisa kita bahas. Saya kembali lagi ke pentingnya memahami proses bisnis. Intinya, proses bisnis itu membutuhkan kita untuk paling bagus kita terjun langsung ke organisasi tersebut, kita mengamati, kita melihat langsung apa yang terjadi. Ya, bukan sekedar kita mewawancara, kita mendengar, kita mengumpulkan data, gathering, terus selesai. Saya sendiri di dalam beberapa pengalaman terlibat di dalam suatu pekerjaan software development yang sifatnya custom software development berdasarkan permintaan dan itu biasanya berbasiskan proyek. Kita yang memakan waktu panjang dan cukup membutuhkan effort adalah bagaimana kita menggali secara cukup apa requirement dari software yang mau dibangun. Dan untuk memahami requirement, kita perlu memahami apa proses bisnis yang terjadi. Begitu. Dan untuk memahami proses bisnis, tidak cukup dengan kita datang ke klien, bertemu klien, kita lakukan meeting 1-2 jam, kita mencatat, sudah selesai. Seringkali penyampaian itu ada yang bias, ada yang terkesan sederhana, ada yang disampaikan A, B, C, ternyata begitu kita lihat lebih lanjut, kita telah yang kita ketemu A, B, C, D, E, F. Begitu. Yang disampaikan A, B, C, ternyata perusahaan sendiri baru melakukan sampai tahap A saja. Dan B dan C adalah suatu impian yang ingin mereka capai. Begitu. Kita perlu bertemu dengan para pihak-pihak yang berkepentingan, mulai dari para manajemen, para manajer, sampai dengan end user yang akan menggunakan software tersebut. Ya. Nah, pemahaman proses bisnis ini menjadi suatu tahapan awal yang biasanya dilalui sebelum kita melakukan perancangan dan akhirnya mendevelop dalam artian kalau develop dalam bayangan saudara barangkali memulai aktivitas coding ya. Nah, tetapi sebenarnya development itu termasuk merancang proses bisnis itu juga sudah tergolong development begitu ya. Nah, terkadang kita juga mendapat inputan, wah ini ada satu tingkat kesulitan, wah ini adalah tantangan. Apakah proyek masih visible untuk ditambahkan fitur ini atau tidak, begitu, ya. Baik. Di dalam memodelkan proses bisnis, itu ada yang namanya Business Process Modeling Notation, disingkat BPMN. Ini adalah notasi yang disarankan jika saudara mau memodelkan proses bisnis. Ini saya contohkan, ya. Gambar besarnya ada di slide berikutnya ini. Nah, ini suatu alur, memiliki titik start dan memiliki titik end. Saya yakin buat Anda yang sudah pernah belajar membentuk algoritma, pernah belajar flowchart ya di semester awal, belajar activity diagram UML yang kita belajar di mata kuliah RPL, saya ajarkan cara activity diagram seperti apa. Harusnya saudara ketika belajar BPMN itu nggak terlalu sulit. Ya, banyak pemahaman dasar yang bisa saudara gunakan di sini. Nah, yang jelas di sini ini mirip seperti kalau di activity diagram itu ada yang namanya swim lane ya. Kalau di BPMN satu kotak ini yang saya tandai ini disebut pool. Jadi di diagram ini saya punya dua pool. Pool yang ini dan yang kedua adalah pool yang ini yang tulisannya customer. Ya. Nah, setiap pool bisa memiliki lane di dalamnya. Jalur. Contoh ini punya 3 lane. Kalau di swim lane-nya UML ini dibilang swim lane ya. Ini poolnya juga begitu. Ya. Nah, di sini bisa nampak departemen atau divisi atau cross functional yang terlibat. Nah, bagaimana cara menggunakan notasi yang tepat? Kenapa ada garis putus-putus?
apa itu gambar wajik seperti ini, kok ini juga wajik tapi bentuknya bulat, apa maksud dari buletan di sini dan lain sebagainya. Di sini ada gambar manusia. Itu saya kembalikan ke eksplorasi saudara yang nanti akan menjadi tugas ya. Nah, saudara diminta belajar sendiri tentang BPMN ini karena ini mata kuliah pilihan. Kita tidak ini adalah bagaimana kalian mengkombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki dari berbagai mata kuliah yang sudah saudara tempuh ya. Nah, ini tidak lagi kita suapin BPMN gini, kotak artinya ini. Saya yakin saudara bisa pelajari ya. Selanjutnya kita tetap bisa diskusi, ada yang mau dipertanyakan, ada yang bingung, kita tetap berdiskusi ya. Oke, jadi notasinya seperti apa, pull itu apa, message apa, jenis-jenis task dan activity. Nah, selanjutnya di sesi diskusi kita akan mengangkat salah satu kasus sederhana dan saya akan mendemokan bagaimana kita menganalisis apa saja aktivitas-aktivitas yang terlibat, kemudian kita modelkan di dalam business process modeling notation. Ya, nah, seperti yang tadi sudah sampaikan di awal, proses bisnis itu biasanya nggak cuma satu, ya, ada beberapa, ya. Kita boleh memilih yang mana, kemudian kita coba modelkan. Berikutnya nanti saudara secara berkelompok bisa merefine rancangan yang kita buat secara lebih tepat lagi setelah saudara mempelajari tentang BPMN. Beberapa materi pendukung terkait BPMN sudah saya taruh di Google Classroom. Oke, terima kasih. Ini sebagai pengantar untuk topik BPMN kita di pertemuan pertama ini. Ya, untuk pertemuan kedua kita akan lebih lanjut lagi mengasah tentang pemodelan proses bisnis. Baik, terima kasih.